Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa tidak sah beragama kalau tidak bermadzhab. Ini kan persoalan. Dan Muhammadiyah malah mengatakan tidak berafiliasi madhab. Lah tidak berafiliasi madhab itu apa? Tetap menghargai madhab. Tidak berafiliasi madhab artinya tidak mengikuti hanya satu madhab. Sebenarnya banyak madhab itu ya. Ada Dawud Ad-Dohiri, ada Al-Auza'i, bahkan di Syiah itu ada Zaidiyah, ada Ja'fariyah, dan lain-lainnya. Tetapi memang yang masyhur di antara kita kaum muslimin, secara umum itu ada 4, yaitu 1 adalah Imam Abu Hanifah, lalu pengikutnya membangsakan kepada beliau dengan kata Hanafiyun, ana Hanafiyun, Imam Malik bin Anas. Lalu lahirlah Imam Syafi'i ketika Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Yang terakhir adalah Imam Muhammad bin Hambal, Ahmad bin Hambal sebenarnya ya, bukan Muhammad. Ahmad bin Hambal. 4 imam ini, dia tidak mengatakan atau mendirikan mazhab, tidak. 4-4-nya ini adalah berpendapat, mengajar, kemudian melakukan transfer ilmu kepada murid-muridnya, beberapa membuat kitab-kitab, lalu ditulis apa yang disampaikan oleh murid-muridnya, lalu berkembang di madrasah-madrasah itu. Kemudian para murid itu membangsakan dirinya, sepakat dengan Abu Hanifah, namanya mazhab Hanafi, sepakat dengan Imam Malik, Maliki, sepakat dengan Imam Syafi'i, Syafi'i, sepakat dengan Ahmad bin Hambal, Hambali. Yang di mazhab nggak dihilangkan, kita cinta, mereka adalah orang-orang hebat. Para ulama-ulama mazhab ini dan murid-muridnya adalah para ulama-ulama yang sangat kita hargai. Karena itu maka pendapatnya, cara dia beristihad tetap kita adopsi, kita tetap pertimbangkan untuk kita jadikan sebagai referensi pada masa sekarang ini. Bagi Muhammadiyah, mazhab menjadi referensi istihad pada persoalan yang pernah dipecahkan oleh mereka. Adapun persoalan yang baru tentu mereka karena belum berpendapat, maka yang kita gunakan adalah metodologi mereka. Maka mazhab bagi Muhammadiyah, dia bukan sumber primer. Muhammadiyah hanya mengakui Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer. Mazhab tidak memiliki otoritas tingkat wahyu, karena dia adalah pendapat para imam, para ulama, dan mereka manusia. Dan manusia itu memiliki unsur subjektivitas. Dia dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu. Dia hidup pada suatu masa dan pada saat tertentu dan di tempat tertentu. Karena itu maka kita jadikan pertimbangan. Metode tarjih itu tidak keluar dari mazhab ini. Kita mengkompilasi semua, mulai dari zaman awal kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, hingga sampai Imam Syatibi tentang maqasid syariah, itu kita kompilasi di dalam metode beristihad. Bagaimana penghargaan kita di manhaj tarjih ini terhadap para ulama. Bahkan kitab-kitab mereka, kitab Imam Syafi'i dan kitab Syafi'iyah ya, itu ada misalnya Bulughul Maram, kemudian ada Riyadhus Shalihin oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam An-Nawawi, atau Ibnu Rus dari mazhab Hambali ya, Bidayatul Mujtahid ya, atau Al-Muwafaqat dari Maliki atau yang lainnya, tetap kita kaji di sekolah-sekolah madrasah dan di pesantren kita. Karena apa? Karena memang kita menghargai mereka dan itu kita jadikan sebagai referensi. Di PUTM juga dikaji semua kitab mazhab itu. Jadi kita tidak melupakan kehebatan mereka. Jadi tidak berafiliasi mazhab itu bukan berarti Muhammadiyah tidak menghargai mazhab, mereka orang hebat. Tetapi kita dudukkan pada posisi yang seharusnya, karena jelas bahwa sumber utama di dalam berislam adalah Al-Quran dan memang ada dinamika di situ yang tadi sudah saya sebut, keharusan bermazhab. Apakah semua muslim wajib bermazhab? Di situ ada keresahan historis. Muncul perdebatan apakah umat, terutama orang awam, wajib bertaklid pada satu mazhab. Ada yang bertanya, kalau memang tidak boleh taklid,
kenapa umat warga Muhammadiyah kok bertaklid kepada keputusan Muhammadiyah? Ada pertanyaan itu ya. Apakah betul itu bertaklid? Apa pengertian bertaklid itu? Jadi Muhammadiyah dalam hal ini tidak beristihad secara fardi, tapi istihad Muhammadiyah itu kolektif. Kolektif itu artinya ulama-ulama berkumpul ya untuk memecahkan persoalan, baik kalau di Munas itu seluruh wilayah diundang, kalau fatwa itu adalah di divisi fatwa bersama dengan tim fatwa yang sudah ditunjuk. Maka mereka membahas persoalan. Jadi apa yang diputuskan Muhammadiyah itu bukanlah hasil ijtihad 1-2 orang, tetapi hasil ijtihad dari seluruh ulama Muhammadiyah, dan itu bukan hanya berkaitan dengan syariah. Kalau persoalan kedokteran ya kita juga mengundang dari ahli kedokteran, kalau persoalan ekonomi juga kita mengundang dari ahli ekonomi, dan begitu juga persoalan-persoalan yang lain. Jadi ijtihad kolektif ini adalah ijtihad yang memberikan sebuah garansi bahwa persoalan ini dilihat dari banyak sisi. Dan ketika sepakat, maka itu juga sudah ijma para ulama Muhammadiyah. Maka kita memang tidak taklid kepada mazhab-mazhab yang ada, kita jadikan pertimbangan, kita punya referensi ittiba. Jadi ketika warga itu mengikuti keputusan daripada Muhammadiyah, maka itu ittiba. Kenapa dikatakan ittiba bukan taklid? Karena mereka punya hak sebenarnya secara individu untuk berbeda dengan keputusan Muhammadiyah. Tapi secara organisasi tidak boleh. Karena organisasi itu mengharuskan ada satu keputusan bersama. Dan mereka boleh juga mengajukan kalau ada berbagai macam pandangan yang berbeda atau ada alasan-alasan yang lebih sahih. Mereka boleh mengajukan untuk dibahas kembali. Itu artinya Muhammadiyah ini bukan bersifat mutlak. Pendapat atau keputusan Muhammadiyah ini bersifat sementara sampai kepada ada hukum yang baru. Maka ini misalnya dulu tentang bank awalnya adalah makruh, lalu menjadi haram misalnya ya, atau tentang hukum-hukum yang lain. Yang terakhir adalah bahwa ketika taklid itu merebak, maka akan menjadi penutup pintu ijtihad, maka akan ada stagnasi pemikiran dan ketidakmampuan syariat merespon tantangan zaman, terutama dalam urusan muamalah. Maka para sahabat tabi'in, bahkan imam madzhab sendiri tidak bermadzhab. Madzhab itu baru muncul pada setelah mereka kok. Imam madzhab itu kan tidak bermadzhab, dia pendapatnya sendiri, tapi dia diikuti oleh pengikutnya, yang pengikutnya itu yang bermadzhab. Mereka adalah mujtahid yang mendirikan mazhab. Ini menunjukkan bahwa ijtihad dan ittiba adalah norma di masa awal. Teruskan lagi atau masih? Terus? Oh ya, dicoba. Oke. Jadi itu untuk dimensi awal tentang mazhab ini. Di antara poin-poin penting yang bisa kita ambil, yang pertama bahwa Muhammadiyah meskipun punya wawasan seperti itu bukan berarti tidak menghargai mazhab, tidak mempertimbangkan berbagai khazanah yang ada di mazhab, tetapi menempatkan mazhab itu sesuai pada posisinya, ya Ustaz. Ya. Seperti itu. Kenapa Muhammadiyah memilih tidak berafiliasi mazhab, tidak secara tegas mengambil mazhab X misalnya? Karena memang urgensi dari tajdid, sudah saya singgung tadi. Ketika Muhammadiyah mengambil dirinya sebagai gerakan tajdid, maka ia harus mengambil jarak yang sama terhadap seluruh mazhab. Tidak mungkin gerakan tajdid itu hanya ambil satu mazhab. Berarti jadi kalau satu mazhab berarti dia hanya tajdid di mazhab itu. Karena kita kan tajdid di seluruh bangunan konstruksi keislaman kita. Otoritas tertinggi tentu adalah Al-Quran dan Sunnah.
inilah konsekuensi logis ketika kita menamakan diri sebagai gerakan tajdid. Berikutnya adalah nilai dan prinsip dalam memposisikan mazhab. Muhammadiyah memposisikan mazhab sesuai prinsip memelihara yang lama yang baik. Al-muhafadatu alal qadimis sholih. Sambil kritis terhadap hal-hal yang tidak berdasar dalil kuat. Jadi pendapat-pendapat ulama itu turos. Mazhab mulai dari masa sahabat hingga sampai masa sebelum kita. Ini semua turos yang perlu kita kaji. Dan itu adalah merupakan al-qadim as-sholih. Al-muhafadah kita jaga. Tetapi kita juga apresiasi akademik. Karena itulah maka manhaj tarjih ini manhaj yang menghargai semua. Maka kaidah al-muhafadatu alal qadimis sholih itu menempatkan mazhab pada posisi yang strategis wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mazhab akhirnya selaras dengan dalil yang terkuat. Meskipun kadang-kadang memang ada di antara para musyawirin yang berbeda pendapat. Itu kita hargai. Tetapi keputusan tetap diambil secara kolektif, bukan veto. Bukan diambil Suara terbanyak. Suara terbanyak sehingga bukan hanya mayoritas. Kalau sebisa mungkin adalah kita saling berdebat. Bahkan pernah di Munas Malang sampai jam 2 malam masih berdebat. Nggak selesai. Makanya ada istilah tawakuf. Kalau udah nggak selesai, udah tawakuf. Kita tidak melakukan pemilihan voting, tidak. Karena Muhammadiyah ini adalah ijtihad kolektif. Kalau memang ada 1-2 dari ulama yang berbeda, silahkan secara pribadi. Ya. Tapi jelas secara organisasi harus mengikuti keputusan dari tarjih. Contoh, kita membahas tentang rokok. Di mana rokok itu hukumnya? Kita cari Quran dan Sunnah. Kalau memang tidak ada secara tersurat tentang rokok, tersirat ada enggak? Bisa enggak kita memasukkan misalnya secara tidak langsung ini persoalan rokok. Lalu dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain kita masukkan semua, disitulah ada proses pengambilan keputusan dengan metode-metode yang kita gunakan. Karena itu maka di dalam prinsip kita bertarjih yang penting konsisten, yaitu proses menghasilkan putusan yang menjamin konsistensi dengan manhaj tarjih. Bukan karena keterikatan pada mazhab, melainkan karena keterikatan pada metode yang sama. Jadi kita bisa menggunakan metode qiyas atau istihsan atau uruf atau apapun itu, ya, tetapi kita konsisten memiliki dasar yang kuat dan kita tetap Al-Quran Sunnah kita gunakan bagaimana pendapat mazhab kalau memang persoalan itu pernah diputuskan oleh mazhab atau oleh ulama-ulama dahulu yang sudah pernah memutuskan. Lalu bagaimana kondisi sekarang, bagaimana metode yang kita gunakan, bagaimana ilmu yang berkembang, barulah kemudian kita putuskan. Di dalam asumsi istiqro misalnya yang integralistik itu, memang semua hal-hal yang bisa menjadi sumber dan alasan itu kita ambil. Itulah memang menjadi ulama tarjih itu harus punya pemahaman yang komprehensif dari semuanya. Nggak cukup hanya, pendapat ulama sudah kita ikut ini. Nggak bisa. Jadi pendapat ulama semua kita jejer, apa alasannya. Kemudian juga Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada keputusannya seperti apa, kenapa ulama kok memahami seperti ini, baru kita akan ambil berkaitan dengan kondisi real masyarakat sekarang. Maka itulah yang terjadi pada kita. Karena itulah maka fikih ibadah Muhammadiyah, kenapa kok mirip Hambali? Ya, pertanyaan gitu ya. Apakah itu afiliasi? Memang kadang ada titik temu fikih ibadah Muhammadiyah dengan mazhab Hambali. Beberapa, bukan tidak semuanya ya. Dan itu bukan berarti bahwa Muhammadiyah itu berafiliasi pada Hambali, bukan. Misalnya di dalam kasus wudhu ketika mengusap kepala, kenapa Muhammadiyah kok sama dengan Hambali? Yang lain kok tidak misalnya. Ya karena memang sama-sama kita jadikan hadis itu yang jadikan sebagai patokan.
Tapi tidak semua, ada beberapa yang juga berbeda dengan Hambali. Jadi ini hanya ketepatan saja. Ketika memang di dalam ibadah Muhammadiyah tidak mau menggunakan akal pikiran terlalu jauh, banyak kepada sunnah. Ketika ada sunnah hasan itu sudah kita pakai, maka kita akan bertemu dengan ahli fikih yang memang menggunakan sunnah. Bukan berarti kita berafiliasi pada mereka, tapi kita berafiliasi kepada Quran sunnah itu. Kesamaan terjadi karena mazhab Hambali memiliki ciri khas mengutamakan hadis dan lebih berhati-hati terhadap ra'yu yang berlebihan pada kasus ibadah ini. Keduanya bertemu di titik otoritas hadis sahih. Kalau kita sekarang kan makbul itu tidak hanya sahih, hasan pun masuk. Kemiripan ini adalah hasil dari ittiba institusional yang independen. Bisa sekalian, dari sini maka sebenarnya kita bisa melihat ya betapa bahwa ketika beristihad Muhammadiyah itu tidak hanya Quran dan Sunnah selesai, tidak. Kita kalau tahu di dalam menyiapkan materi Quran Sunnah itu kita cari secara serius pendapat para ulama itu seperti apa, baik itu pada sisi metodologinya maupun fikih furuknya yang praktisnya. Lalu kemudian kita lihat kondisi perkembangan zaman sekarang ini, dan akhirnya kita putuskan, dan keputusan itu kemudian kita bahas bersama, apakah benar seperti ini, apa ada yang lain. Seperti itulah, sehingga akhirnya Muhammadiyah tidak berafiliasi madhab itu adalah karena gerakan tasdid harus secara integralistik, istiqra', induktif itu menggunakan semua dalam proses istidlal dan semua bermuara kepada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih, semoga kita bisa diskusi agak panjang lebar dalam memahami semua. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di zaman sekarang banyak orang yang masuk Islam dan juga sekarang banyak madhab atau aliran yang menyeleweng sehingga membuat mu'alaf tersebut menjadi bingung. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz dan cara untuk menyelesaikannya? Oke. Kemudian yang terakhir, dari Muhammad Melki Canani. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, apakah status non-madhab yang digunakan Muhammadiyah mempermudah proses modernisasi fikih yang relevan dengan perkembangan zaman? Dan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang madhab yang menyatakan sah atau tidaknya suatu tindakan ibadah dikarenakan setiap madhab memiliki metode dan pandangannya sendiri. Ya. Seperti itu, Monggo. Ketika 4 madhab itu menguat dan masing-masing memiliki jamaah, di antara mereka juga saling menyesatkan. Dan itu bisa kita baca dalam sejarah. Bahkan di antara mereka kemudian saling ada benturan keras. Bagaimana kejadian antara madhab yang ketika duduk tasyahud telunjuknya digerakkan, yang satunya tidak menggerakkan. Itu ternyata kemudian di pinggirnya itu nggak suka dengan digerakkan, maka lalu dipegang jarinya, lalu diputus. Itu kan pernah terjadi dalam ceritanya. Artinya memang antar madhab sendiri itu juga berbeda dan saling keras. Lalu secara bersama-sama itu kemudian juga berbeda dengan yang tidak mau bermadhab. Dimulai dengan pada masa Ibnu Taimiyah mengajak ar-ruju' ilal Quran wa sunnah itu. Karena itu maka sampai kapanpun nanti tidak akan selesai itu. Kita mengajak untuk saling menghargai bahwa di dalam hal ini ada perbedaan pendapat bermadhab atau tidak. Hanya memang ada kesalahan di dalam melihat persoalan ini. Dianggap kalau tidak bermadhab itu artinya kemudian sama sekali anti kepada pemikiran para ulama. Itu salah. Tidak bermadhab itu artinya adalah bahwa kita belajar serius, kalau sudah bisa, kemudian kita bisa memilih. Dan itu proses yang panjang. Makanya tidak bisa seseorang itu langsung memilih padahal dia nggak punya ilmunya. Kemudian juga dia tidak memiliki sandaran yang diikuti,
maka dia bisa tersesat. Lah Muhammadiyah ini tidak bermadhab itu maksudnya tidak ikut madhab di 4 ini, tapi kan beristihad secara kolektif. Maka nggak ada persoalan. Tidak berarti kemudian juga orang yang hanya mengambil satu madhab itu salah, juga tidak. Itu pilihan. Hanya memang sekarang ini, masa sekarang itu tidak mudah kita mengikuti madhab dalam seluruh persoalan. Kecuali dalam masalah ibadah, itu masih ada relevansinya dengan sekarang. Tapi kalau masalah yang sifatnya muamalah, ya, misalnya cadar saja, atau suara wanita saja, itu sekarang sudah berubah. Bahkan yang mengikuti madhab Syafi'i saja tidak mau mengikuti madhab Syafi'i itu. Mengapa? Karena memang sudah tidak relevan lagi sekarang misalnya. Meskipun ada yang tetap. Artinya bahwa bermadhab itu pilihan dan tidak bermadhab itu juga pilihan. Hanya memang harus hati-hati, orang yang tidak mau bermadhab, lalu dia ikut siapa? Kalau dia tidak memiliki perangkat untuk beristihad, ya nggak mungkin, dia harus tetap ikut madhab. Atau mengikuti pendapat yang sekarang sudah ada, misalnya MUI, atau di Bahsul Masail, atau Tarjih, atau yang lain. Memang di dalam fikih itu, sebenarnya ada yang pokok. Yang pokok itu yang harus dipegang. Yang beda-beda itu, anggap saja ambil salah satu nggak apa-apa. Misalnya, pokok dalam Islam itu adalah kewajiban sholat, puasa, haji, zakat misalnya. Haramnya zina, haramnya mencuri, kan pokok itu. Nggak usah bingung, yang pokok ini yang dipegang. Selebihnya itu adalah ada perbedaan pendapat. Lalu di pokok ini juga, yang pokok sholat, yang pokok itu adalah satu, mulai dari rukun-rukunnya, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, itu sudah sah. Baru nanti perbedaan pendapat, nggak usah bingung, ya. Belajar, pilih aja salah satu atau dengan mencari ilmu, nanti akan ketemu. Jadi yang pokok-pokok itu yang dipegang. Ya, sholat adalah, namanya sholat itu kan pokok. Orang di Indonesia Muslim itu sholatnya pasti sama semua secara pokoknya. Perbedaan kan hanya sedikit, hanya perbedaan bacaan. Bacaan itu pun juga tanawu sekarang ya. Kemudian juga tarawih. Tarawih itu perbedaan hanya jumlah rakaat. Itu pun juga tidak tarawih juga nggak apa-apa, sunnah. Jadi nggak perlu dibingungkan. Yang pokok-pokok itu aja yang pokok yang harus dipegangi. Sehingga madhab tidak bermadhab itu nggak harus membingungkan yang tidak mampu. Nah kalau bingung nanti diajak untuk sering kajian, ikut kajian tarjih ini biar paham. Masalahnya kalau pas ikut kajian malah nggak paham, lah repot, malah bingung ya saya. Malah repot kalau itu ya. Semoga saya nggak bingung lah. Tapi intinya adalah bahwa Islam itu mudah, mana yang bisa dilakukan, insya Allah Allah terima. Sambil proses kita mencari yang terbaik. Saya beri contoh begini. Sekarang wudhu. Wudhu itu dianggap sah itu seperti apa? Quran itu hanya mengatakan 4. 1 adalah membasuh muka, 2 membasuh tangan sampai siku, 3 mengusap kepala, 4 adalah membasuh kaki. Ini perkataan firman Allah dalam Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran hanya 4 ini. Tapi kemudian para ulama mengambil sunnah. Maka bangunan sepakatan ulama itu sunnah, bukan sunnah, mengambil sunnah Nabi, hadis maksudnya, yaitu tambah niat. Innamal amal biniyat. Ini berdasarkan sunnah atau hadis. Yang keenam adalah dari ijma. Apa ijma itu? Harus urutannya jelas. Tidak boleh kaki dulu baru tangan. Itu nggak ada hadisnya loh ya itu. Itu pemahaman. Tapi ulama semua sepakat. Akhirnya rukun wudhu itu 6. Tapi di antara yang 6 itu ada perbedaan. Sekarang yang beda lagi itu mualat. Apakah dari satu gerakan, tindakan dengan tindakan yang lain itu harus langsung atau boleh diselai dengan ngobrol misalnya. Itu mereka sudah beda pendapat. Dan itu adalah termasuk furu, tidak pokok. Yang pokok itu kan Quran itu mengatakan 4. 1 niat. Lah niat seperti apa? Yang penting ada niat. Lah bagaimana melafadzkan niat? Itu furu.
Ulama beda pendapat. Lah kita di Muhammadiyah akan mengambil mana dari furuk itu yang mendekati dari Quran Sunnah. Seperti contoh adalah niat. Niat itu jelas Nabi mengatakan. Tetapi Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan bagaimana cara berniat. Melafatkannya maksudnya. Nggak ada contoh dari Nabi sahabat melafatkannya. Di dalam kitab maupun I'anatul Talibin itu kan dikatakan, oleh Imam Syafi'i itu malah mengatakan, kalau Imam Nawawi mengatakan, an-niyatu hiyal qasdu fahuwa fil qalb. Niat itu maksud hati, dan tempatnya itu adalah di hati. Qasdu, niat itu adalah maksud dan tempatnya di hati. Itu Imam Nawawi. Tapi dalam kitab Imam Syafi'i itu ada namanya an-nutku, bahwa niat itu an-nutku, berucap. Imam Jubairi mengartikan bahwa ketika membaca Allahu Akbar dalam sholat, itu adalah dia adalah termasuk ulama di mazhab Syafi'i loh ya. Ketika seseorang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim waktu wudhu, itu sudah yang namanya niat. Kemudian orang sudah sholat, membaca Allahu Akbar itu sudah niat. Karena udah Allahu Akbar itu niat pada Allah. Tetapi sebagian kan nggak sepakat dengan itu, harus ada niat. Karena haji itu ada langsung ya, misalnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah al-hajj atau al-umroh. Ada lafadz niatnya misalnya. Nah, disinilah perbedaan pendapat. Karena itu maka yang beda-beda begini jangan menjadi fokus. Pilih saja yang terbaik, yang mana yang marem, yang disukai ya. Nah, Muhammadiyah memilih tidak melafatkan. Dasarnya apa? Karena nggak ada contoh dari Nabi. Hanya itu saja. Ya. Di dalam Safinatun Najah, kitab Syafi'iyah misalnya yang dikaji di kalangan saudara kita itu. Di situ juga mengatakan bahwa niat itu lafadznya memang tidak pernah ditemukan dalam Nabi. Tetapi untuk memudahkan masyarakat, maka dibuatkan lafadz niat. Ya, ada di situ misalnya. Nah ini adalah perbedaan pendapat yang sifatnya furuk dan detail ini jangan sampai membingungkan kita. Ya, bahwa kita milih yang mana itu perlu ilmu, maka terus belajar, kita ajak dia belajar. Maka kalau kita belajar ngajari orang ya jangan diindoktrinasi, tapi diajak terbuka. Apa alasannya, lalu silahkan milih. Bagaimana seharusnya saya bersikap agar tetap menghormati tradisi lokal, tetapi tetap konsisten dengan manhaj tarjih dalam masalah ikhtilaf seperti ini, Ustaz? Ya, di dalam hal ibadah, misalnya tentang kunut subuh, Muhammadiyah yang jelas di dalam hal kunut itu Nabi pernah melakukan secara umum, yaitu kunut nazilah. Dan ada juga doa kunut witir. Itu hadisnya juga bisa diterima, Hasan. Memang di dalam kunut subuh itu ada perbedaan penilaian terhadap hadis tersebut. Sebenarnya ini Nabi pernah melakukan, dan kunut itu juga pernah bagian dari sholat, maka ketika kita menghargai orang yang melakukan itu, nggak ada persoalan. Bahkan dalam sebuah kisah kan, Hamka itu pernah sholat bersama Wahid Hasim atau Hasbullah, lupa saya ya. Kiai Wahid Hasim atau Kiai Hasbullah. Waktu itu dia yang disuruh jadi imam, tapi malah dia kunut. Ketika ditanya, loh, kenapa Hamka ini kan Muhammadiyah, kenapa Anda kunut? Saya menghargai saudara saya yang ada di belakang saya. Artinya, di dalam berdakwah itu, ini bukan hal haram ini ya. Kecuali kalau hal haram. Kok zina menjadi halal, itu jangan diikuti. Atau homer jadi halal, kecuali terpaksa ya. Kalau zina nggak terpaksa, kayak kalau yang homer itu terpaksa bisa. Nah, kalau yang kunut ini adalah sesuatu yang bersifat apa ya? Keputusan karena perbedaan di dalam melihat hadis kita mengambil yang rojih. Bukan berarti bahwa orang yang melakukan yang marjuh ini itu salah 100% tidak. Ya. Karena yang rojih kita ambil yang rojih.
Sampai saat ini memang kita belum memutuskan tanawu. Jadi nanti kalau ada fatwa baru tanawu ya, boleh. Tapi sekarang masih rojih itu adalah tanpa itu. Tanpa kunut. Meski demikian, maka kalau kita menghargai, itu dibolehkan. Apalagi sebagai bagian dari dakwah, maka kita harus ngomong jamaah. Silahkan ngomong jamaah tentu perlahan-lahan sampai pada batas ya diajak diskusi ya. Ya, jaldilum billati ya. Saya kira Bagaimana Manhaj Tarji memandu kami bersikap ketika perbedaan itu dipahami masyarakat secara emosional, Ustaz, bukan ilmiah. Jadi begini, memang di masyarakat kita itu masih senangnya seragam. Seakan-akan kalau berbeda itu adalah satu salah. Itu yang masalah kan itu. Ya, kecuali pada tadi hal yang pokok ya, sholat kok nggak pakai rukuk itu sudah salah. Nggak ada sujudnya salah. Tapi ketika bacaannya berbeda dan ada dalilnya, termasuk satu bismillah sir, satu jahr, itu Muhammadiyah malah mandangnya tanawu, boleh memilih. Kemudian telunjuk bergerak dan tidak bergerak, itu juga Muhammadiyah itu kan dalilnya dua itu, yuharrikuha dan lam yuharrikha. Jadi yang satu menggerakkan, satu tidak. Muhammadiyah memaknainya thariqatul jam'i di situ. Sebenarnya bisa juga tanawu sebenarnya. Tapi mengambil thariqatul jam'i bahwa yang pertama itu adalah yuhrikuha. Yuhrikuha itu adalah menggerakkan awal, baru lam yuharrikha itu adalah lalu diam. Itu kan juga ya bukan alak-alan ya, itu adalah cara merekonstruksi thariqatul jam'i di dalam nas atau teks. Dan itu sah-sah saja. Tapi bagi orang yang memahami bahwa Nabi itu menguatkan yang yuharrikha dan menguatkan satunya alam yuharrikha, tidak bergerak atau bergerak, itu boleh-boleh saja. Yang salah itu adalah ketika kita sholat, kemudian malah melirik tetangganya, apalagi kemudian malah nggak jadi sah sholatnya, malah kemudian diputus tangannya gara-gara bergerak. Jadi perbedaan itu biasa saja. Memang masih di masyarakat kita itu emosional, seakan-akan salah kalau berbeda. Itu harus ada terus-menerus kita berdakwah. Memang harus ada fikih khilafiyah yang dibuat oleh Tarji ini. Saya sudah bilang pada Pak Asep untuk menyusun bersama itu. Sudah saya susun tapi belum selesai. Semoga wallahu alam. Dalam kondisi di mana otoritas Ustadz sangat kuat, bagaimana cara menerapkan Manhaj Tarji tanpa terkesan menantang figur, Ustadz? Biasanya juga seperti itu. Nah, sebenarnya ada dua hal di sini. Yang pertama adalah bahwa ketika kita bertemu dengan orang itu, tidak berarti harus sama ya, dan harus sepakat. Kita bisa sepakat di dalam ketidaksepakatan. Lana amaluna lakum a'malukum. Itu ketika sudah tidak bisa lagi. Tapi sebelumnya itu ada apa itu? Yang namanya al-mujadalah. Ya. Bukan mujadalah dalam arti yang negatif, tapi positif untuk bertukar pikiran. Jadi yang diambil itu bukan dari sisi furuk hasil hukumnya, tetapi alasannya. Mengapa Ustadz itu ngambil ini, alasannya apa? Dari madhab lah. Madhab itu pun punya alasan, bisa kita telusuri. Bisa disuruh membaca Bidayatul Mujtahid, ya, Wanihata itu Muqtasid, atau Al-Madhahib Al-Madhahib Al-Arba'ah misalnya. Al-Fiqhu Al-Madhahib Al-Arba'ah, atau yang lainnya. Di sini ada fikih-fikih gitu, itu bisa kita bandingkan. Meskipun ketika kita membandingkan alasannya, belum tentu juga seseorang itu mau beranjak. Tapi nggak apa-apa, kita harus belajar bersama, untuk berproses bersama. Minimal kalau tahu dalilnya itu kan kemudian kita saling memahami, oh ada dalilnya kok ini, sudahlah biarkan saja lah. Sama-sama kita berjalan. Seringkali kita harus bermusuhan sesama muslim karena berbeda. Tapi berbeda dengan orang yang non-muslim malah bisa bersama-sama, kan aneh. Anehnya kita bisa bersama-sama dengan non-muslim, padahal berbeda lebih banyak. Tapi dengan muslim malah sedikit berbeda, kita nggak bisa bersama. Itu kan lucu. Tetaplah bersama dalam perbedaan. Ya. Kecuali hal-hal yang jelas dilarang oleh agama. Yang furuk-furuk itu sambil belajar terus kita merapat untuk mencari titik temu. Kalau tidak ya sudah, lana maluna lakum malukum. Dan itu saling kita
Gitu. Izin bertanya seputar madhab sebagai peran majelis tarjih dalam membandingkan pandangan pada madhab sebelum diambil sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Sekian, terima kasih. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah itu pasti sudah pernah dibahas oleh para ulama mazhab. Maka kita harus membacanya. Jadi membandingkan ini bukan berarti membandingkan hasilnya ya. Kita ingin tahu apa sih alasannya. Kita kan juga punya Quran dan Sunnah yang sudah kita ambil dengan istiqro itu kan, oh ini ayatnya, ini hadisnya. Oh ulama ini kok mengatakan ini, apa alasannya? Terkait dengan dalil ini tidak. Ya, misalnya. Baru kemudian kita akan mengambil yang lebih mendekati dalil itu. Misalnya, dalil tentang membasuh, mengusap kepala. Itu Imam Ahmad bin Hambal menggunakan dalil itu untuk mengusap kepala, mulai dari depan ke belakang, dikembalikan lagi. Itu dalilnya jelas sunnah. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, summa dhaba ila kufahu, summa radahuma ilal makanil ladhi bada'a minhu. Ini kan jelas. Tapi masa sekelas Imam Syafi'i tidak membaca dalil ini sehingga hanya sini saja? Ada apa di situ? Maka kita harus membuka bukunya, kitabnya Syafi'i. Ya. Apakah hadis itu sudah digunakan enggak? Kalau digunakan, kenapa beliau kok hanya menggunakan ini? Oh, ternyata dia pakai hadis yang lain. Yang bin Asiyah hanya di atas ini saja. Selain menafsirkan dari ayat Al-Quran kata-kata biru usikum itu adalah min ru'usikum, sebagian dari kepalamu. Nah, di sini ini perlu memang agak panjang ya kalau diceritakan. Tetapi memang ketika dalam ibadah itu kita harus tahu dalilnya, Qur'annya, sunnahnya apa, dalam kasus sujud tadi itu. Lalu pendapat ulama, kenapa hadis sepenting ini kok tidak dipakai oleh ulama X misalnya? Ada apa? Apakah memang tidak sampai atau sampai tapi dia punya pendapat karena ada alasan ini? Nah, itu yang harus kita baca. Baru kemudian kalau kita tahu alasannya, kita kembali kepada manhaj kita. Apa manhaj kita? Oh, berarti Imam X ini dia lebih mengikuti yang ini. Saya tetap cocok yang ini karena Quran dan Sunnah. Nggak apa-apa. Dan itu bukan berarti kemudian kita menyalahkan. Itu pendapat mereka, orang hebat toh ya. Mau ngikuti nggak apa-apa. Maka akhirnya paling enak itu apa? Pokoknya yang penting tetap mengusap kepala. Minimal adalah di depan, kalau bisa sempurna semuanya. Enak toh? Misalnya ya. Itu kalau dengan umat. Tetapi di lingkungan internal ya kita tetap menganjurkan pada warga kita untuk ketarjih karena sudah kita pilihkan mana yang lebih rojih, lebih kuat. Begitu aja yang penting. Lalu yang muamalah yang terakhir, memang muamalah tidak semuanya ada pada masa mereka. Tentang rokok itu kan baru muncul abad 16. Mazhab belum ada. Nggak ada satupun mazhab yang merokok. Ya, Nabi sahabat nggak pernah merokok. Karena memang nggak ada rokok. Lah gimana menghukumi rokok itu? Maka rokok itu muamalah yang tidak pernah ada pada masa sahabat. Apakah yang tidak pernah ada kemudian pasti halal? Itu kemudian perlu dicari, misalnya dicari ilatnya. Merokok itu memberikan manfaat apa mudorot, masuk kepada kaidah-kaidah yang lain. Tapi itu memang teknis ya, perlu ada sendiri. Ada pertanyaan anjing. Anjing itu betul nggak diharamkan nggak? Mana Qur'annya? Mana sunnahnya? Repotlah kita itu. Tapi ijma ulama mengharamkan anjing. Alasannya adalah ABCD. Tetapi di antara mereka juga ada yang mengatakan tidak sampai haram karena memang tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Meskipun Nabi sahabat tidak pernah makan anjing. Ini perbedaan itu karena perbedaan cara pandang. Lah di masing-masing tempat yang perlu ada fikih ikhtilaf biar tahu. Baguslah membahas Bidayatul Mujtahid. Kalau mau ikut, saya tiap Senin malam maghrib sampai Isya itu membahas kitab ini, Bidayatul Mujtahid, di perumahan PKU Muhammadiyah Gamping, ya, perumahan situ. Dan kita sudah sampai sekarang itu pada adzan. Di situ bagaimana para
ulama berbeda pendapat, madhab itu, agar kita punya wawasan bahwa perbedaan itu biasa. Dan ketika Muhammadiyah mengambil itu dianggap oleh kita sebagai yang paling roji. Demikian, semoga tidak puas agar terus mencari.